Ini puasa ya kira-kira begitu. Tikus ini diintervensi dengan puasa. Ternyata setelah 2 tahun ya, setelah 2 tahun yang hidup masih 97% tikus. Maka lalu dia kesakitan dalam berpuasa itu, malah justru dia tidak nyaman. Bisa keluar keringat dingin lalu sampai derdek sampai tremor ya. Itu bisa jadi karena ini lemahnya niat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman Sufi semua. Eh, Selama Ramadan ini saya akan kuliah ya, memberi kuliah tentang hikmah puasa bagi kesehatan lahir batin ya. Sehingga kita nanti bisa lebih menghayati puasa yang kita lakukan ini bahwa sesungguhnya yang disyariatkan oleh Allah kepada kita pastilah sesuatu yang sangat baik bagi kehidupan lahiriah dan batiniah kita. Ya. Baik, kita mulai tentang 3 dimensi puasa ya. Nah, puasa memiliki 3 dimensi ya. Nah, jadi puasa memiliki 3 dimensi. Pertama adalah dimensi jasad ya. Yang kedua dimensi kolbu. Yang ketiga dimensi ruhani. Ya. Jadi kalau kita ini berpuasa sebenarnya ada 3 dimensi ini ya. Nah biasanya kalau apa di tasawuf ya, kalau di tasawuf biasanya dikenal puasa orang awam. Ya. Jadi kalau jasad itu puasanya orang awam. Yang biasanya puasanya untuk lapar dan dahaga ya. Jadi puasanya hanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Lalu yang kedua puasanya orang khos ya atau khos orang khos ya. Bentar. Jadi puasanya orang khos. Bentar, bentar. Jadi yang kedua puasanya orang khos. Biasanya disebut khos ya. Kalau di tasawuf itu puasa kolbiyah itu disebut puasanya orang khos. Lalu puasa ruhani adalah puasa khawasil khawas ya. Biasanya disebut sebagai puasa khawasil khawas ya. Khawasil atau khawasul khawas atau khawasil khawas ya. Nah, nanti tentu ketika seseorang berpuasa dengan betul-betul berpuasa dengan totalitas ya, baik puasa yang khawasil khawas atau baik puasa yang jasad ya, maupun puasa yang kolbu dan puasa rohani dilakukan dengan segala totalitasnya, maka kita akan mendapatkan manfaat puasa itu secara totalitas ya. Jadi itulah puasa ya. Jadi ada 3 level ini, kita akan membahasnya lebih rinci ke depannya, tetapi kurang lebih begini. Puasa orang awam adalah puasa yang dia hanya mengurangi asupan makan di dalam tubuh aja. Mengurangi asupan materi di dalam tubuh. Jadi dia hanya lapar, mengurangi minum, dan mengurangi makan saja. Tetapi belum menyentuh aspek-aspek di pikiran dan perasaan ya. Belum menyentuh aspek-aspek di kolbu ya, belum menyentuh aspek-aspek di kolbiah ini. Nah, kolbu itu keinginan, pikiran, dan perasaan. Nah, orang-orang yang khos ya, orang-orang yang khos ya, mereka berpuasa bukan hanya apa namanya, bukan hanya eh, tentang jasad saja, tetapi mereka berpuasa juga berpuasa keinginan. Jadi keinginannya juga apa namanya juga dikurangi ya. Lalu pikiran juga mengurangi
dinamika pikiran yang berlebihan, lalu perasaan juga dia berpuasa. Ya, jadi orang-orang yang khos berpuasa bukan hanya berpuasa secara lohiriah, secara jasadiah, tapi juga puasa secara kolbiah ya. Nah, nanti orang-orang yang khusus ya, orang-orang yang khusus, yang khawasil khawas, yang kita sebut di dalam dunia tasawuf disebut khawasil khawas, dia berpuasa itu meluruhkan egonya ya. Jadi egonya, meluruhkan ego. Itulah jenis-jenis puasa. Nah, harapan kita bisa berpuasa bukan hanya puasanya orang awam, tapi juga puasanya orang khos. Dan siapa tahu kita dituntun oleh Allah untuk berpuasa sebagai khawasul khawas. Puasa yang paling mendalam. Ya, kalau puasanya orang awam, ya, puasa jasad ini hanya puasa-puasa lahiriah, ya, hanya superficial. Kalau puasa kolbu, ini puasa yang sudah psikologis. Nah, lalu yang luar biasa adalah puasa secara rohaniah. Ya, ini sebagai gambaran dasar dulu ya, sebelum kita melanjutkan ke aspek-aspek yang lain. Lalu kita akan masuk ke puasa yang jasadiah ya. Manfaat-manfaat puasa secara jasadiah. Karena memang manfaat puasa itu teman-teman sufi sekalian bukan hanya berpuasa apa namanya secara lahiriah ya. Manfaatnya bukan hanya secara jasadiah, tapi berpuasa manfaatnya secara kolbiah dan tentu saja yang puasa yang paling indah adalah puasa yang rohaniah yang nanti hasilnya disebut sebagai ketakwaan ya, sebagai takwa. Nah, inilah ketakwaan inilah nanti puncaknya puasa. Jadi puasa harus menghasilkan ketakwaan. Nah, saya akan membahas dulu teman-teman Sufi tentang manfaat puasa secara lahiriah dulu ya. Nah, ada sebuah penelitian. Ini penelitiannya tentang tikus ya. Jadi tentu kita tidak bisa dipersamakan dengan tikus, tapi kita kurang lebih punya apa dinamika biologis yang mirip ya. Yang mirip tidak sama persis, tetapi kita punya dinamika biologis ya yang mirip dengan tikus. Nah, mungkin sangat dari penelitian ini kita bisa mengambil semacam hipotesis ya. Hipotesis atau dugaan bahwa ternyata puasa itu bermanfaat. Nah, ini ada penelitian. Jadi yang diteliti adalah tikus ya. Yang pertama, kelompok pertama, tikus diberi makan semaunya. Jadi di kandangnya itu diberi makanan, selalu diberi makanan ya. Sehingga tikus itu dia akan makan semaunya. Lalu yang kedua, tikus itu diberi makan semaunya, tapi tidak diberi protein. Ya, jadi makannya hanya karbohidrat ya. Tidak diberi protein. Ini kalau orang Jawa disebut puasa ngerowot. Ini kalau orang Jawa ini ngerowot ya. Ngerowot itu hanya makan tumbuhan ya. Atau kalau apa di dunia modern mungkin bisa disebut sebagai vegetarian ya. Jadi ini vegetarian. Jadi ini tikusnya yang tikus kelompok pertama dia makan semaunya ya. Tikus kelompok kedua vegetarian ya. Nah, yang ketiga dia makan dikurangi setengah. Jadi puasa ya. Ini tikusnya dibuat berpuasa. Nah, ternyata ya setelah diikuti selama 2 tahun, jadi ini penelitiannya selama 2 tahun ya. Ketika diikuti selama 2 tahun, ya, setelah diikuti selama 2 tahun, tikus yang makan semaunya, artinya di kandangnya selalu dikasih makan, yang hidup hanya tersisa 13%. Ya. Jadi yang hidup hanya tersisa 13% bagi tikus yang makan semaunya. Yang kedua, ini yang ngerowot tadi, kalau orang Jawa nyebut ngerowot. Jadi dia makan semaunya tapi tidak boleh protein, ya. Tidak boleh makan daging-dagingan, tidak boleh makan ayam, tidak boleh makan sesuatu apa yang berasal dari hewaniah.
Nah, setelah 2 tahun tikus itu dilakukan eh, apa penelitian ya, dilakukan intervensi ya. Jadi intervensinya tikus itu nggak boleh makan protein. Nah, ternyata setelah 2 tahun yang masih hidup itu 50%. Nah, luar biasa ya. Jadi kalau ini makan semaunya, jadi kalau tikus itu makan semaunya, kalau si ini makan semaunya, si tikus ini makan semaunya, 13% saja yang masih hidup ya setelah 2 tahun. Nah, bagi yang tidak makan protein, ternyata yang hidup ada 50%. Nah, yang luar biasa itu ini, yang luar biasa ya. Jadi ketika tikus itu diberi makan separuhnya, jadi hanya setengahnya saja, jadi dikurangi kuantitasnya. Jadi kalau ini puasa ya, kira-kira begitu. Tikus ini diintervensi dengan puasa. Ternyata setelah 2 tahun ya, setelah 2 tahun, yang hidup masih 97% tikus yang hidup. Ya, ini tentu luar biasa sekali ya. Jadi dari penelitian ini kita bisa berhipotesis ya, berhipotesis. Mungkin bagi yang teman-teman Sufi mungkin yang calon ilmuwan atau yang sudah ilmuwan ya bisa meneliti ini, tapi ini menelitinya jangka panjang. Kalau tikus mungkin 2 tahun bisa ya. Tapi kalau manusia mungkin penelitiannya bisa sampai puluhan tahun ya. Ya tentu ini sangat menarik sekali ya seandainya dijadikan penelitian. Nah jadi demikian ya. Jadi ada penelitian semacam ini ya, penelitian. eh, Sebenarnya ini sudah saya tulis di buku saya ya. Saya menulis buku tentang mukjizat terapi puasa ya. Sehingga penelitian ini saya ambil dari buku saya itu ya. Mungkin teman-teman kalau yang tertarik bisa cari jurnalnya. Mohon maaf saya tidak, saya cari dulu buku saya. Oh enggak ada. Jadi mungkin teman-teman, oh ya. Jadi ini nih, ini, nah, ini buku saya ini ya. Nah, ini buku saya Puasa Obat Dahsyat. Ini terbit tahun 2011. Sekarang nggak ada lagi bukunya, nggak ada lagi, nggak apa namanya, nggak ada stok saya. Tapi ini saya ambil dari sini. Dulu ini saya ambil dari penelitian-penelitian. Mungkin teman-teman bisa cari jurnalnya ya. Baik. Nah, jadi demikian ya. Dari penelitian ini ya, dari penelitian yang dilakukan ini ternyata kita bisa berhipotesis nih, bisa menduga bahwa ternyata puasa itu bisa memanjangkan usia atau puasa itu ternyata secara umum menyehatkan. Jadi puasa itu secara umum menyehatkan. Artinya bahwa ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sebenarnya luar biasa. Kita semacam karena kita itu kan kalau orang Jawa itu delul, ya. Delul itu ya bandel. Ya, dan tidak dipaksa kan poso itu tidak dipaksa oleh syariat. Makanya eh, kita dipaksa oleh syariat. Padahal sebenarnya syariat itu memaksa kita ya untuk kepentingan kita gitu. Apalagi kalau kita melihat penelitian-penelitian semacam ini. Baik ya, jadi ini menunjukkan, menggambarkan atau mm, bisa kita ambil hipotesisnya, hikmahnya, bahwa ternyata ketika makhluk hidup, terutama ini tikus ya, dikurangi setengah makanannya, jadi buat puasa, ternyata setelah 2 tahun, 97% tikusnya masih hidup. Ya, sedangkan yang tidak berpuasa, ya, dia puasa protein ya, 50% yang masih hidup. Nah, yang sama sekali tidak berpuasa, 13% yang masih hidup. Nah, baik, sekarang kita belajar tentang saintifiknya ya, saintifik tentang puasa. Nah, pada saat ini apa yang terjadi saat kita tidak puasa ya. Jadi saat tidak puasa itu pada waktu kita tidak puasa lalu lapar. Jadi waktu tidak puasa kan kita pas lapar misalnya sarapan jam 8 lalu jam 1 siang kita lapar lalu kita makan. Makan, maka pusat kenyang ini ada di otak ya.
Di otak, di pusat kenyang, ada yang bilang di hipotalamus atau ada yang bilang di batang otak. Nanti kita verifikasi mana yang lebih tepat ya. Jadi pusat kenyang di otak akan menyampaikan ke tubuh bahwa oh kenyang gitu. Jadi ini terjadi saat kita tidak puasa ya, tidak puasa. Jadi saat kita tidak puasa, ketika lapar lalu kita makan lalu kenyang. Nah, apa bedanya dengan saat kita puasa? Nah, ini ya. Saat orang berpuasa, ya, saat orang berpuasa, kan lapar dia ya. Jadi misalnya ini dia imsak ya, misalnya. Imsak itu misalnya jam 4 misalnya, jam 04 misalnya. Nah, lalu dia makan. Lalu nanti kurang lebih karena lambung itu terisi makanan, ya, mengolah makanan itu kurang lebih 4 sampai 6 jam. Jadi kalau dibuat 6 jam, maka nanti jam 10 ini lambung sudah kosong nih. Nanti kurang lebih jam 11 sampai jam 11 ini ya, kurang lebih jam 11, maka ada alarm rasa lapar. Jadi makan jam 4, lalu jam 11, jam 10, jam 11 kita merasa lapar. Lalu lapar ini akan memberi info kepada pusat lapar di otak juga ya, di hipotalamus atau di batang otak, nanti kita lihat ya verifikasi. Yang jelas di otak ya. Jadi ketika di otak nanti ada pusat lapar nih. Nah, pusat lapar ini akan menyampaikan ke tubuh, kan nggak boleh makan. Nah, kalau ini kan boleh makan ya. Saat lapar, lalu langsung makan. Nah, makan terus pusat kenyang. Sudah, selesai ya. Nah, kalau pas puasa kan enggak. Jadi kalau orang berpuasa kan lapar, lalu disampaikan ke pusat lapar, tapi kan nggak boleh makan. Nah, ketika itu apa yang terjadi? Ternyata nanti terjadi autolisis namanya. Autolisis itu semacam mekanisme tubuh kita untuk mengambil energi yang tidak konvensional. Jadi kalau pas nggak puasa kan energinya dari yang kita makan ya. Jadi kalau pas kita tidak puasa, energi yang didapatkan ya dari makanan ya. Tapi kalau pas kita berpuasa, energi yang didapatkan bukan dari makanan, kan tidak makan, sudah habis di sini ya. Jadi makanan sudah habis di jam-jam ini tadi, di jam-jam 10 ini tadi. Energinya mungkin masih bertahan sampai jam 1 misalnya. Tapi nanti ketika kita berpuasa, kita membutuhkan energi ini dari luar ya. Membutuhkan energi bukan dari makanan. Maka terjadilah proses autolisis. Jadi autolisis itu tubuh menggunakan apa namanya? Menggunakan simpanan-simpanan lemak di dalam tubuh untuk dijadikan energi. Kalau orang nggak berpuasa kan, misalnya ini nggak berpuasa ya, lalu lapar, makan, nah, energinya dari makanan. Nah, kalau ini pas orang berpuasa dari makanan nggak ada, makanya dia mencari simpanannya diambil. Nah, itulah mengapa nanti puasa itu membersihkan lemak atau memperbaiki profil lemak. Jadi profil lemak itu misalnya kolesterol ya, kolesterol. Lalu trigliserid atau TG, ini profil-profil lemak. Ini sangat potensial diperbaiki dengan cara puasa ini, sangat potensial ya. Jadi orang yang apa dengan problem kolesterol tinggi, dengan problem trigliserid tinggi, ya kolesterol itu maksimal 200 ya. Biasanya 200 maksimal. Kalau trigliserid ini maksimal 150 ya. Nah, ini 150. Ya. Jadi kalau kolesterol itu 200 ini, kalau trigliserid itu 150. Nah, bagi yang profil lemaknya kurang bagus, kolesterolnya misalnya 250 ya. Nah, terus trigliseridnya 200 misalnya. Nah, ini bagus dengan berpuasa karena nanti tubuh akan mengambil akan mengambil energi dari sisa-sisa dari lemak-lemak yang nggak terpakai di dalam tubuh. Nah, itu luar biasanya tubuh kita ya. Jadi tubuh kita sangat luar biasa. Nah, inilah puasa yang kita lakukan. Insya Allah ya. Dia bukan hanya bermanfaat secara rohaniah, bukan hanya rohaniah. Ini memang tujuan utamanya ya takwa ini ya. Tetapi juga dia insya Allah bermanfaat bagi tubuh kita karena terjadi proses autolisis itu.
Ya, saya ulangi karena terjadi proses autolisis. Tetapi ada pertanyaan ya, ada hal yang sangat penting sebenarnya. Lalu mengapa ada orang puasa itu sampai tersiksa? Betul. Jadi dia berpuasa, dia tersiksa, kelaparan tersiksa. Nah, memang ada beberapa kemungkinan. Mungkin memang dia kekurangan gizi ya. Simpanan energinya nggak ada atau memang niatnya kurang bagus. Nah, ini kita akan bahas tentang saintifiknya niat. Betapa niat itu menjadi hal yang sangat penting bagi apa keefektifan ibadah kita ya. Jadi kita pernah dengar kalau teman-teman baca di Arba'in Nawawi tentang hadis ya. Hadis ini sangat populer. Innamal a'malu binniyat. Bahwa sesuatu itu tergantung niat. Ya, tergantung niatnya. Tergantung ini bukan hanya soal sah atau tidaknya. Kalau di fikih kan, oh sah tidaknya sesuatu itu nek niatnya salah dia nggak sah gitu. Kalau niatnya bener dia sah kan gitu ya. Itu kalau secara fikih. Tetapi kalau eh, dalam konteks yang lebih luas, sebenarnya innamal a'malu binniyat itu bukan hanya soal sah dan tidak sah, tetapi juga soal efektivitas atau kebermanfaatan dari ibadah itu. Ini kita nanti ambil contoh tentang puasa ya. Jadi ketika orang berpuasa, ini saya kasih contoh, niatnya lemah. Jadi dia itu puasa itu ragu itu. Jadi dia itu sebenarnya berpuasa itu karena ini aja, karena sungkan sama keluarga, masa nggak puasa gitu. Misalnya ya, nggak enak sama istri, nggak enak sama mertua mungkin, masa saya nggak puasa gitu ya. Niatnya lemah nih. Nah, saat orang berpuasa niatnya lemah, kan lapar nih. Nah, saat lapar, harusnya, seharusnya tadi ya, jadi seharusnya saat lapar, terjadi proses autolisis sehingga terjadi pembentukan energi baru di dalam tubuh yang diambil dari eh, simpanan-simpanan energi atau dari sel-sel atau dari sumber-sumber energi yang tidak terpakai. Lalu terjadi autolisis ya. Nah, tetapi kalau orang niatnya lemah, jadi kalau orang itu niat puasanya lemah, ya dia lapar ketika lapar, autolisisnya nggak jalan ini. Ya, jadi autolisisnya nggak jalan. Maka lalu dia kesakitan dalam berpuasa itu, malah justru dia tidak nyaman. Bisa keluar keringat dingin lalu sampai derdek sampai tremor ya. Itu bisa jadi karena ini lemahnya niat. Ya, sekali lagi. Maka di sini niat menjadi sangat berperan penting di dalam proses keefektifan atau kebermanfaatan kita di dalam berpuasa itu. Ya. Nah, ini sangat penting sekali. Nah, sebaliknya ketika orang niatnya kuat sekali. Wah, ini puasa diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah. Saya sebagai hamba Allah ya saya berpuasa. Dia niat betul. Nanti saya puasa, misalnya kalau di Semarang sini kurang lebih jam 4 ya. Imsaknya kurang lebih jam 4 lebih 14 misalnya. Nanti berbuka puasa kurang lebih jam 6 misalnya ya. Nah, ketika orang sudah niat, saya pokoknya jam 4 saya pokoknya ini jam 4 sampai jam 6 saya ini puasa. Nah, niatnya kuat sekali ini. Niatnya kuat sekali. Nah, tentu lapar sama. Ini juga orang niatnya lemah ya lapar. Orang niatnya kuat ya tetap lapar juga. Ya. Tetapi bedanya, kalau orang niatnya kuat, maka tubuh akan terjadi autolisis ini. Nah, terjadi autolisis ini. Autolisis itu tadi ya. Jadi penggunaan sumber-sumber energi yang biasanya nggak dipakai di dalam tubuh lalu dipakai oleh tubuh sebagai sumber energi ya nanti ada yang disebut gluconeogenesis ada yang disebut autolisis nah apapun namanya kita bisa memahami bahwa ternyata puasa bisa mengaktifkan itu bisa mengaktifkan yang disebut sebagai autolisis ini ya puasa bisa mengaktifkan autolisis ini sehingga tubuh nggak kekurangan energi. Nah, jadi walaupun walaupun lapar, tetapi nggak kekurangan energi karena saat lapar terjadi proses autolisis ini. Jadi si individu malah semakin sehat, bahkan energinya seperti nggak ada bedanya dengan nggak berpuasa. Nah, jadi energinya tetap kuat. Maka kuncinya sebenarnya ya, jadi kuncinya teman-teman yang harus kita perhatikan adalah di niat. Makanya tadi disebut innamal a'malu binniyat ya. Jadi segala sesuatu, semua amal innama hanya saja
Al-a'malu, amal-amal itu binniyati ya dengan niat. Keefektifan ya, kebermanfaatan, hikmah-hikmah yang kita dapatkan dari segala suatu ibadah itu ya dari niatnya. Nah, kalau di puasa sangat tampak sekali. Maka kita bisa melihat misalnya orang puasa sunnah nih. Nah, biasanya kalau orang puasa sunnah itu niatnya kan kurang kuat ya. Wong alah cuma sunnah aja. Akhirnya dia motivasinya ya nganu lah, ya, anu, puasa gitu. Tapi nanti ketika siang hari, tiba-tiba anu ada temennya ngajak ngajak nganu, ayo anu yuk tak beliin bakso misalnya. Ya karena sunnah, akhirnya kan niatnya nggak kuat ya. Ya sudah, wah, akhirnya dia nganu tidak mengaktifkan autolisis. Ya karena sunnah, makanya puasa sunnah itu biasanya terasa lebih berat karena bukan kan sebenarnya secara fisik sama aja kan. Jumlah puasanya apa jumlah jamnya ya mirip-mirip saja. Tapi kalau puasa sunnah mengapa berat? Puasa wajib itu cenderung ringan. Ya tentu salah satu alasannya ya adalah kalau puasa wajib itu niatnya kuat sekali. Wong ini wajib saya harus lakukan. Kalau ini kan karena sunnah kan ketika ditawari beli bakso ya, wah iya ya ini kan cuma sunnah aja. Ya udahlah buka aja, mokel aja kalau anak zaman sekarang ya. Nah itu karena dia hanya puasa sunnah. Jadi intinya teman-teman sufi semua, kita nanti di dalam berpuasa di bulan Ramadan ini kita kuatkan niat kita ya. Kita kuatkan niat kita, insya Allah dengan kuatnya niat kita akan mendapatkan manfaat-manfaat yang luar biasa. Kita lanjutkan apa tentang puasa ini di pertemuan yang akan datang ya. Terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.